Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Perkenalkan, saya Muhammad Al-Fahri Sairwan dari 24 HTN 4 dengan NIM 74235-2024090 akan memberikan reaction video atau analisis tentang pluralisme hukum di Indonesia, interaksi hukum adat Papua dan hukum negara dalam pengelolaan sumber daya alam. Adapun video yang saya tonton kali ini bersumber dari channel YouTube Tempo.co dan kegiatan ini merupakan ujian final pada mata kuliah Sosiologi dan Antropologi Hukum yang diampuh oleh Bapak Arianto Ardiansyah MSI. Ketika kita membicarakan tentang Papua, terutama Raja Ampat, kita sedang membicarakan sebuah wilayah yang oleh banyak peneliti dianggap sebagai surga terakhir di bumi. Kawasan ini bukan hanya penting secara ekologis, tetapi juga memiliki struktur sosial, budaya, dan hukum adat yang telah mengatur kehidupan masyarakat jauh sebelum negara hadir. Namun ironi muncul ketika tanah seindah ini justru menjadi titik konflik antara hukum adat Papua dan hukum negara, terutama dalam konteks pengelolaan sumber daya alam seperti tambang di atas tanah adat. Masuknya perusahaan tambang ke wilayah-wilayah adat di Raja Ampat menjadi contoh nyata paling jelas bagaimana pluralisme hukum di Indonesia menghadapi banyak sekali tantangan. Sebab pada satu sisi, masyarakat adat Papua memiliki sistem hukum leluhur yang lengkap. Mereka memiliki aturan mengenai batas ulayat, pola pemanfaatan hutan, sistem pengelolaan laut sepertisasi, hingga mekanisme penyelesaian sengketa yang berlangsung turun-temurun. Bagi mereka, tanah bukan semata-mata aset ekonomi yang bisa diperjualbelikan. Tanah adalah identitas, hubungan spiritual, dan fondasi berkelanjutan hidup masyarakat. Tetapi pada sisi lain, negara mengatur tanah melalui rezim hukum formal, melalui usaha pertambangan, analisis dampak lingkungan, serta kebijakan investasi yang dibangun dengan pendekatan seragam tanpa mempertimbangkan keberagaman kondisi sosial di Papua. Konflik ini bukan sesuatu yang bersifat abstrak. Ia terasa nyata ketika izin tambang diberikan pada pulau-pulau kecil seperti Pulau Gak, Pulau Kawe, Pulau Manuran, dan Batang Pele. Dalam banyak kasus, masyarakat adat mengaku tidak dilibatkan dalam proses musyawarah yang sesungguhnya. Konsultasi publik dilakukan, tapi seringkali lebih bersifat formalitas daripada dialog sejajar. Padahal, baik dalam konstitusi maupun berbagai peraturan nasional, termasuk Undang-Undang Otonomi Khusus Papua, pengakuan terhadap keberadaan dan hak masyarakat adat telah dijamin. Negara juga memiliki kewajiban untuk melaksanakan prinsip free, prior, dan informed consent, yang mengharuskan adanya persetujuan bebas dari masyarakat adat sebelum suatu proyek dijalankan. Sayangnya, realitas di lapangan menunjukkan bahwa prinsip tersebut tidak selalu menjadi prioritas. Akibatnya, terjadilah benturan antara dua sistem hukum, yang dimana hukum negara berjalan berdasarkan dokumen izin, sementara hukum adat berjalan berdasarkan legitimasi komunitas. Ketika izin tambang dikeluarkan tanpa persetujuan substansial dari pemilik ulayat, masyarakat adat merasakan bahwa hak mereka dilanggar. Tidak jarang muncul penolakan melalui musyawarah adat, melalui aksi-aksi kolektif, hingga melalui jalur litigasi. Beberapa gugatan masyarakat bahkan dikabulkan oleh pengadilan, yang menandakan bahwa izin yang dikeluarkan oleh pemerintah memang bermasalah dari segi prosedur maupun substansi, termasuk karena mengesampingkan hak ulayat. Namun di sisi lain, keberadaan tambang di pulau kecil membawa kekhawatiran tersendiri bagi masyarakat. Selain potensi ketegangan sosial, perubahan bentang alam dapat berdampak pada laut yang selama ini menjadi sumber pangan dan identitas dari masyarakat adat itu sendiri. Sedimentasi akibat pembukaan lahan dan aktivitas pendukung tambang dapat memengaruhi kejernihan air, menurunkan populasi ikan, serta mengganggu ekosistem karang yang menjadi keunggulan utama Raja Ampat. Memang, dampak lingkungan bukan satu-satunya persoalan,
tetapi ia memperkuat argumen masyarakat adat bahwa keputusan negara seringkali tidak mempertimbangkan kondisi ekologis yang kultural yang telah mereka jaga ratusan tahun. Dalam konteks pluralisme hukum, kondisi ini memperlihatkan ketimpangan struktural. Secara teori, negara mengakui hukum adat sebagai bagian dari tatanan hukum nasional. Tetapi dalam praktik, hukum negara justru menguasai proses pengambilan keputusan melalui izin, konsesi, dan kebijakan pusat. Hukum adat ditempatkan sebagai pelengkap, bukan sebagai sumber hukum yang memiliki posisi sejajar. Akibatnya, keputusan yang berkaitan dengan tanah dan sumber alam seringkali tidak mencerminkan aspirasi masyarakat adat yang hidup dan bergantung pada tanah tersebut. Respon masyarakat pun tidak pasif. Mereka membangun solidaritas adat, memperkuat dokumen pengakuan wilayah-wilayah, bekerja sama dengan organisasi lokal dan nasional, hingga melibatkan lembaga internasional untuk menekan pemerintah agar lebih transparan dan menghormati hak-hak adat. Suara penolakan mereka menunjukkan bahwa masyarakat adat tidak menolak pembangunan, tetapi masyarakat adat menolak pembangunan yang tidak menghormati keberadaan hukum adat dan tidak memikirkan keberlanjutan wilayahnya. Disinilah kita melihat persoalan besar. Pluralisme hukum bahwa dua sistem hukum dapat hidup berdampingan, tetapi kedudukannya tidak selalu setara. Negara memiliki kewenangan formal, tetapi di sisi lain masyarakat adat juga memiliki kewenangan moral, sosial, dan historis. Ketika salah satu diabaikan, yang muncul adalah ketidakadilan. Ketika proses perizinan tidak melibatkan masyarakat adat secara bermakna, maka muncul konflik sosial. Ketika kebijakan negara tidak mempertimbangkan nilai dan norma adat, kepercayaan masyarakat terhadap negara mulai melemah. Maka, untuk memperbaiki keadaan ini, beberapa langkah penting perlu diperhatikan. Pertama, FPIC harus diterapkan secara nyata, bukan sebagai prosedur simbolik. Persetujuan masyarakat adat harus dihormati sebagai syarat mutlak, bukan sebagai sekedar konsultasi administratif. Kedua, negara harus memperkuat pengakuan wilayah adat melalui proses pemetaan dan legalisasi wilayah agar tidak mudah tergerus kepentingan ekonomi jangka pendek. Lalu yang ketiga, pengelolaan sumber daya alam dapat dilakukan melalui pendekatan co-management, di mana negara dan adat duduk sebagai mitra sejajar, bukan dalam hubungan subordinatif. Yang keempat, negara secara ekologis. Wilayah pulau kecil seperti Raja Ampat memang tidak layak untuk aktivitas tambang karena rentan dan memiliki nilai konservasi yang tinggi. Dan yang kelima, pembangunan ekonomi di Papua harus diarahkan pada model yang berkelanjutan seperti ekowisata dan perikanan adat yang terbukti memberikan manfaat tanpa merusak ekosistem. Pada akhirnya, persoalan tambang di Raja Ampat tidak hanya mengenai persoalan izin atau investasi. Ia merupakan cermin dari bagaimana negara memperlakukan masyarakat adat. Ia menunjukkan bagaimana pluralisme hukum dipraktikkan, yakni apakah sebagai kerangka yang adil atau justru sebagai sumber konflik. Dan ia mengingatkan kita bahwa mengelola sumber daya alam bukan sekedar soal kepastian hukum, tetapi juga soal penghargaan terhadap martabat manusia. Raja Ampat adalah surga terakhir di bumi. Bila hukum adatnya dilemahkan, bila persetujuan masyarakat adat diabaikan, dan apabila pengelolaan sumber daya alam dilakukan tanpa kehati-hatian, maka surga itu dapat rusak dalam waktu yang sangat singkat. Dan jika hal itu terjadi, bukan hanya masyarakat adat saja yang kehilangan tanah dan identitasnya, tetapi kita semua kehilangan salah satu warisan terbesar di negara kita, Indonesia. Karena itu, menjaga pluralisme hukum bukan berarti menjaga hukum adat, menjaga keadilan, dan menjaga masa depan alam yang tidak akan pernah bisa diganti. Saya rasa hanya itu yang bisa saya sampaikan pada video kali ini. Sekian dari saya. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.